Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua, sehat ya? Sehat? Alhamdulillah. Saya harus semua sehat ya. Saya tanya beneran ya ini, bukan bercanda basa-basi. Sehat beneran ya, karena ini musim-musim seperti ini. Ya. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah ya. Sejarah. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya, seperti biasanya. Kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita dapatkan itu menjadi barokah ya. Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya. Kita akan membahas tentang sejarah, yaitu kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelumnya kan juga ada tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Arab ya. Kakak kali ini akan menjelaskan tentang kondisi Madinah ya sebelum Islam. Oke, langsung saja cus kita gaskan. Ya, yang pertama ada beberapa yang terdapat dalam kondisi masyarakat Madinah, yaitu tentang kepercayaannya, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi politik ya. Penasaran? Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama. Yuk, yang pertama ada kepercayaannya. Nah, sebelum Islam datang itu kota Madinah dulu itu bernama Yatsrib ya. Sebelum Islam datang itu sudah ada beberapa komunitas, kelompok, kabilah, agama yang pada waktu itu juga memiliki adat, kepercayaan, dan kebiasaan sendiri yang sudah mereka jalani lama ya. Di antaranya itu ada tiga ya, ada tiga, yaitu Yahudi, Nasrani, dan paganisme. Oke. Yahudi, berbicara tentang Yahudi di kota Madinah pada waktu itu, sebetulnya Yahudi ini pendatang ya di kota Madinah pada waktu itu, dan yang memeluk agama Yahudi ini mayoritas ya, artinya sebagian besar itu memeluk agama Yahudi. Jadi agama Yahudi ini dibawa oleh imigran dari utara. Nah, kemudian di dalam agama Yahudi ini ada kelompok-kelompok lagi. Nah, diantaranya ada Bani Koinukok, Bani Nadir, Bani Katafan, dan Bani Quraidah. Nah, keempat ini adalah kelompok-kelompok yang memiliki kepercayaan dengan Yahudi ya. Ada juga agama Nasrani ya. Agama Nasrani ini juga pendatang di kota Madinah ya. Pendatang dibawa oleh Bani Najran. Nah, dibawa karena disuruh oleh Kaisar Romawi pada waktu itu ya, dibawa oleh kaum misionaris ya, disuruh menyebarkan agama Nasrani oleh Kaisar Romawi, dan Yatsrib juga termasuk sasarannya. Nah, ada juga ternyata paganisme. Nah, kalau kalian belum tahu apa itu paganisme, paganisme itu semacam menyembah benda-benda ya, seperti batu, pohon, dan kawan-kawannya. Kalau di Indonesia ini sebutannya percaya hal yang mistis ya, ya seperti itu. Nah, tapi hanya sebagian kecil saja, cuma sedikit yang mempercayai paganisme yang seperti ini. Nah, orang yang percaya ini melihat kaum Quraisy Mekah sebetulnya, karena
karena apa, mereka itu memandang kaum Quraisy Mekah itu sebagai penjaga rumah Allah, terus juga pemimpin agama, nah juga panutan dalam beribadah. Tapi pada waktu itu yang dilihat itu eh, ketika masyarakat Mekah itu bukan bukan menyembah Allahnya tapi menyembah bendanya. Kan dulu kan ada ya kisah ketika di daerah Mekah itu banyak sekali berhala. Nah, itu yang mereka tiru pada waktu itu dan mereka jadikan panutan dalam beribadah. Ya, begitulah jahiliyah, masa-masa kebodohan. Lanjut. Kemudian ada juga kondisi sosial pada waktu itu. Kondisi sosial pada waktu itu yaitu ada dua kabilah yang menempati kota Madinah, yaitu kabilah Aus dan Khazraj dan kabilah Yahudi. Tetapi sebetulnya ya kabilah Aus dan Khazraj ini sendiri-sendiri sebetulnya kan berbeda ya, Aus dan Khazraj sendiri-sendiri. Tapi mereka ini bekerja sama gitu. Ya, seperti itulah bahasanya. Nah, Aus dan Khazraj. Nah, dua kabilah ini sangat terkenal ya, sangat terkemuka di daerah Arab Selatan. Nah, makanya mereka ini bisa sempat menguasai kota Madinah pada waktu itu. Dan juga ada agama Yahudi ini juga pendatang juga dan sempat menguasai Madinah pada waktu itu. Karena apa? Karena agama Yahudi ini sedang mengalami krisis politik sebetulnya, dan mereka itu lari kabur ke kota Madinah. Karena apa? Karena kesulitan politik. Karena apa? Karena dijajah oleh Romawi, dan kabur ke kota Madinah dan mengambil alih kekuasaan Madinah. Nah, jadi jelas ya tadi ya ceritanya. Oke, lanjut. Di kota Madinah ini kota yang strategis karena jalur perdagangan dan juga kota yang subur. Wah, seperti Indonesia ya, jalur perdagangan dan subur. Nah, juga di kota Madinah ini juga banyak penduduk pendatang. Ini nggak sama ya kayak Indonesia ya. Indonesia banyak yang asli ya. Nah, ada namanya suku Amaliko. Nah, suku Amaliko ini adalah orang pertama yang menempati kota Madinah pada waktu itu. Jadi suku Amaliko ini yang sebetulnya adalah penduduk asli Madinah. Karena banyak dijajah sini diusir sini. Ya, begitulah. Banyak pendatang. Nah, dan juga Madinah ini juga memiliki beberapa kemiripan dengan Mekah pada waktu itu. Kemiripannya apa? Suka berperang. Ya, berperang antar negara, berperang antar kabilah, berperang antar kabilah-kabilah di kotanya sendiri. Ya seperti itulah zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Ya. Lanjut. Ada kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi pada waktu itu di Madinah adalah kota yang strategis, subur, dan orang-orang di sana itu suka bercocok tanam karena subur pasti, dan juga persediaan airnya itu melimpah ya untuk mengairi pertanian mereka, dan juga daerah yang banyak gunung-gunung berbatu dan juga banyak lembah. Nah, selain itu juga mereka ini hebat baik dalam pengelolaan persawahan atau perkebunan. Jadi pada waktu itu yang paling besar penghasilannya itu adalah kurma dan anggur. Nah, di kota yang Yasrib ini juga ada beberapa pabrik ya. Nah, tetapi pabrik ini pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi ya. Dan tadi kan ada beberapa suku lagi di kabilah Yahudi. Nah, salah satu sukunya yaitu Bani Kainuqa. Nah, itu
yang paling kaya di Yasir pada itu tuh, paling kaya dan juga yang punya wewenang dalam pabrik ini, yang menguasai pabrik ini pada waktu itu ya. Oke, singkat saja tapi masuk. Oke, lanjut. Yang keempat adalah kondisi politik. Nah, pada waktu itu kondisi politiknya itu politik Madinah pada waktu itu tuh seperti gini, yang kuat yang berkuasa. Seperti itulah zaman jahiliyah memang, yang kuat yang berkuasa, yang lemah ya minggir saja, seperti itu. Nah, karena suku yang pertama kali menguasai Yasrib tadi adalah suku Amaliko, ya kan. Nah, ini ceritanya yang tadi ya, lanjutannya tadi. Nah, ketika sudah menguasai Yasrib, datanglah suku Yahudi pada waktu itu. Jadi Yahudi adalah orang yang pertama yang menggusur suku Amaliko ini, karena mereka lari kabur dari penjajahan Romawi. Mereka malah menjajah yang lain, menjajah suku Amaliko di Yasrib dan menguasainya, mengambil alih. Wah, benar-benar tidak patut dicontoh. Nah, karena itu orang Kristen di Syria pada waktu itu memang sangat membenci kaum Yahudi. Maka dari itu mereka bertujuan untuk memerangi, tapi bukan dari orang Kristen sendiri ya. Orang Kristen ini meminta bantuan kaum Aus dan Khazraj. Nah, pada waktu itu yang terkenal pada waktu itu di Arab Selatan. Jadi karena terkenal ya mereka menang. Iya, menang lah 3-1 ya. Nah, tetapi pada waktu itu setelah Yahudi kalah, Yahudi tetap saja masih mengadu domba, membuat provokator dan ya memecah belah yang ada di kota Madinah pada waktu itu. Jadi Aus dan Khazraj pernah berselisih, jadi memecah menjadi 3, Aus, Khazraj dan Yahudi. Nah, singkat cerita, ketika setelah Islam datang, Aus dan Khazraj ini menerimanya dengan baik, menerima Islam dengan baik dan ya menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Yahudi tidak. Ya, terima kasih. Jadi itulah sejarah yang kakak jelaskan kepada kalian semua. Semoga ini menjadi pengetahuan baru ya, untuk pengetahuan sejarah kalian. Semoga bermanfaat. Dan sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.